وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, kita lanjut tafsir al-muyassar. Insyaallah kita mulai dari ayat 231 dari surat Al-Baqarah. Baik, ana akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. Nah ini. Berkata para ulama dalam tafsir muyassar, wa idza طلقتم النساء faqarabna intihaa iddatihinna. Nah, difahami baik-baik, jika kalian telah mentalak istri, kemudian keadaan istri itu telah dekat dengan masa iddah, telah dekat dengan habisnya masa iddah, paham gak? Berarti ini biasanya dalam kondisi talak normal ya, bukan talak dalam keadaan hamil. Karena talak dalam keadaan hamil itu namanya lahiran, kadang bisa terprediksi tapi kadang di luar prediksi.
Jadi ini maksudnya talak yang normal umumnya, yaitu ketika dia harus menjalani 3 kali masa haid. Oke? Maka udah mulai dekat dengan masa iddahnya dan antum belum berujuk padanya. Paham? Ini soalnya harus paham nih. Jadi jangan sampai luput, karena kalau dari awal kebingungan, ntar kedepannya ana yang bingung gitu. Ya, ana yang bingung terhadap antum maksudnya. Jadi misal saja, ya naudzubillah min dzalik, antum mentalak istri antum. Baik. Maka istri ini masih tetap di rumah karena dia masih status sebagai istri. Memang telah ditalak, tapi dalam masa iddah nih masih. Masa iddahnya perempuan normal, bukan menopause ya. Perempuan normal berapa? 3 kali masa haid. Oke. Haid ketiga ini, lagi haid ketiga, berarti kan ini sudah mulai mendekati masa iddah selesai. Maka apa syariatnya? Dan antum belum merujuk, masih diemin dia aja, cuekin dia. Dalam artian cuekin, antum tidak menjimaknya, antum tidak mengucapkan kalimat-kalimat rujuk. Maka pilihannya 2. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Maka faraji'uhunna, amsikuhunna yaitu faraji'uhunna. Amsik ini kan tahan, pegang, tahan, rujuklah. Wa niyatukum al-qiyama bihuquqihinna 'ala al-wajhil mustahsani syar'an wa 'urfan. Wa niyatukum al-qiyamu, dan niat kamu untuk rujuk adalah menjalani hak-hak perempuan ini, istri ini, sesuai dengan yang dianggap baik oleh secara syariat ataupun uruf. Jadi imsaknya antum, rujuknya antum, menahannya sebagai istri antum tetap, itu tujuannya harus benar juga. Tujuannya agar antum kembali membina rumah tangga dengan normal sesuai syariat Islam atau sesuai uruf yang berlaku. Tidak untuk menzalimi dia. Nanti akan ada sebutan wala tumsikuhunna dirara lita'tadu, karena tidak semua pria yang menyatakan rujuk itu maksudnya baik. Ngerti kan? Tidak semua pria yang mengatakan udah kamu balik yuk, udah kamu masih istri saya. Enggak semuanya maksudnya baik. Ada yang maksudnya buruk. Nanti disebutkan nanti insyaallah. Oke, ini opsi pertama. Opsi pertama apa? Imsak, yaitu rujuk. Murajaah, ya, faraji'uhunna. Itu yang pertama. Opsi kedua, ini kalau udah dekat dengan akhir masa iddah. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau utrukuhunna hatta tanqadhi iddatuhunna. Atau utruk di sini artinya tinggalkan. Maksudnya tinggalkan da'uhunna, biarin aja, biarin waktu itu berlalu gitu aja, hatta tanqadhiya iddatuhunna, sampai selesai masa iddahnya. Kapan selesai masa iddahnya? Yaitu ketika dia bersih dari haid yang ketiga. Dia bersih dari haid ketiga, dia kabarkan, mas, aku udah bersih nih. Biasanya kan kalau perempuan ngomong kayak itu, suami gembira ya. Ini malah biasanya perempuan ngomong gitu, ya udah pulang aja loh gitu. Maka ini namanya apa? Tasrih tapi dengan ma'ruf. Tasrih tapi dengan ma'ruf. Tasrih pakai sin, tasrih, yaitu apa? Lepas. Utruk, tinggalkan, lepas. Ya. Kemudian kata Allah, wala tumsikuhunna dirara lita'tadu. Jangan kalian memilih opsi yang pertama tapi maksudnya diror. Opsi pertama apa tadi? Keep. Yaitu dirujuk kembali tapi maksudnya diror, yaitu memberikan madarat. Untuk memberikan i'tida. Idrar. I'tida terhadap hak-haknya, merampas hak-haknya. Yaitu wahdharu, kata para ulama, wahdharu
an takuna muraja'atuhunna biqasdil idrari bihinna li ajli litidai ala huquqihinna. Waspadailah oleh kalian, jangan sampai muraja'ahnya, rujuknya, balikannya, jangan sampai maksudnya adalah idrar, yaitu memberi mudarat pada istri untuk melanggar hak-haknya. Jangan. Ya, jangan seperti itu. Ya. Jahat. Wala tumsikuhunna dirara lita'tadu. Nah, jadi dua opsi tadi, ikhwan. Dua opsi tadi, imma antum imsak bil ma'ruf. Imsak bil ma'ruf, yaitu ayo balikan yuk dengan lafal yang baik, cara yang baik dan niatan yang baik. Jangan dengan ancaman. Ya udah yuk balikan yuk. Tapi awas ya, enggak usah ngatur-ngatur saya kamu. Nah, ini berarti masih belum ini nih. Walaupun ya sah-sah aja sih dia ngajak balik dengan cara meneror seperti itu, sah dari segi wuku' ar-ruju' sah. Ya, wuku' terjadinya rujuk sah. Kalau bisa bilang, ya udah kita jadian lagi aja, kita balikin. Udah kamu balik, saya rujuk. Walaupun saya tuh udah nggak ada, saya udah nggak ada seneng lagi sama kamu. Tapi rujuknya sah. Rujuknya sah secara fikih, secara hukum. Ya, baik. Nah, apa maksud imsak untuk diror? Yaitu rujuk, tapi tujuannya supaya ditalak lagi, supaya memperpanjang masa iddah. Gimana? Paham gak tuh? Di antara bentuk imsak diror, muraja' atau merujuknya, tapi maksudnya itu buruk, di antaranya adalah misal antum dalam talak nih, terus 3 kali masa haid selesai, hampir selesai, lagi masa haid, antum bilang, udah yuk kita, udah rujuk aja. Dengan cara yang baik memang, tapi dalam niatan antum, nanti ya bakal saya talak lagi kamu setelah kamu selesai dari haid. Paham gak? Nah, akhirnya kan ya udah rujuk kan, si istrinya itu senang dah rujuk, walaupun ya kayak suaminya nih main-main, tapi secara rujuk sah walaupun haram. Setelah suci berarti kan udah gak ada masa haid, dia suci sebagai istrinya normal, ditalak lagi sama dia, saya talak kamu. Berarti berapa lama lagi? 3 kali masa haid lagi. Itu talak kedua. Iya, paham kan? Berarti berapa lama tuh kira? 6 bulan. Ya, 6 bulan. Ini yang ini yang dilarang. Ya, walaupun secara rujuk dia sah, tapi dilarang. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsahu. Yani wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsahu bistihqaqihi al-'uqubata. Barang siapa melakukan hal seperti itu, maka dia telah menzalimi dirinya karena dia telah menempatkan diri untuk mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Wala tattakhidhu ayatillahi wa ahkamahu la'iban wa lahwa. Janganlah engkau jadikan ayat Allah dan hukumnya sebagai permainan dan kelalaian. Jadi ada orang-orang yang dia menceraikan istrinya sambil mengatakan, tapi bohong. Iya. Tahu nggak? Aku tuh udah nggak punya istri lagi loh. Beneran mas, kata teman-temannya. Dia cerita sama teman-temannya gitu. Aku mas sekarang bujang loh, jomblo loh. Padahal dia punya istri. Dia bilang gitu, aku sekarang jomblo loh. Beneran mas, tapi bohong. Atau dia ngomong kepada selingkuhannya atau kepada calonnya atau siapanya. Tahu nggak? Dek, tahu nggak? Aku tuh sekarang udah nggak beristri lagi. Senang dia. Beneran mas, tapi bohong. Ini wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, yang seperti ini.
Dan ini bisa terjadi pada orang-orang yang main-main ada. Terjadi. Maka apakah omongan tadi itu ada konsekuensi atau enggak? Dari segi dosa ada konsekuensi karena bohong atau main-main dalam masalah ini. Dari segi hukum, dari segi akad, fikih, ada konsekuensi enggak? Ada perubahan konsekuensi enggak? Ada. Tadi dia bilang apa? Aku sekarang udah nggak punya istri loh. Ini adalah kalimat talak. Iya. Hatta bercanda. Maka kata Nabi SAW, Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal. Sungguh-sungguhnya adalah sungguh-sungguh. Bercandanya juga sungguh-sungguh, artinya hukumnya sama. Terjadi waqi'. Nikah, talak, dan rujuk. Nikah, talak, dan rujuk. 3-tiganya walaupun bercanda terjadi sah. Nikah, talak, atau rujuk. Nikah. Tapi kalau nikah ini lebih sulit karena nikah itu membutuhkan syarat-syarat akadnya. Seperti adanya wali perempuan, wali yang sah. Itu pertama. Kedua, adanya saksi. 2, yang adil. Dan yang ketiga, adanya lafal ijab qabul. Ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya gladi resik, sah. Ya. Misalnya pihak keluarga, udah latihan dulu bang, latihan dulu, ya latihan. Sama wali perempuannya, saya nikahkan putri saya dengan gini-gini, dengan mahar sekian, walaupun maharnya itu belum ada. Jadi, saya terima nikahnya pak. Terus coba bilang sah apa enggak? Sah, sah. Udah sah itu. Ya udah pak, udah kita nggak usah walimahan, nggak usah akad lagi pak, udah gradasi selesai kata udah memantunya sekarang udah. Mana anak bapak sini serahkan ke saya mau honeymoon gitu. Loh, kita kan baru ini pak, baru ini mas. Kita kan baru latihan, rehearsal, gladarisik, apapun namanya itu. Kata Nabi SAW, Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal yang sungguh-sungguh itu hukumnya sungguh-sungguh, bercanda pun sungguh-sungguh, yaitu nikah. Maka saya sekarang udah mantu bapak. Bapak nggak boleh membatalkan pernikahan ini, nggak bisa, udah kelas. Sekarang talak atau tidaknya jatuh di tangan saya. Iya. Dan ajaibnya ternyata dialah si mantu ini yang memancing-mancing supaya terjadi gladi resik. Kemudian talak ini lebih mudah ya dibandingkan yang tadi nikah, karena nikah butuh syarat saksi wali. Kalau talak nggak butuh syarat saksi wali. Talak nggak harus ada saksi. Iya. Bercanda. Hatta dia main sinetron bersama istrinya. Hatta dia bermain sinetron bersama istrinya. Dan dalam skrip mentalak istri sendiri terjadi. Iya. Begitu juga dengan rujuk, dia dalam kondisi belum selesai masa iddahnya istrinya, maka dia kemudian bercanda sama istrinya. Tahu nggak? Aku tuh pengen rujuk sama kamu. Masa sih mas? Tapi bohong, terjadi rujuk. Iya, terjadi rujuk. Taib. Ya itu ya. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum bil Islam wa tafsilil ahkam. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian dengan Islam ini dan perincian hukum. Ini semua nikmat, ikhwan. Jadi kita tuh ada arahannya nikah itu. Talak, cerai, rujuk, itu semua diarahkan, ada arahannya, ada kaedahnya, faedah, ada hukumnya. Jadi jelas. Ya. Dan orang-orang yang bingung itu harusnya merujuk ke sini. Jangan bingung kemudian mencari berpendapat sendiri. Enggak bisa. Lihat Al-Quran dan Sunnahnya. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Wadhkuru ma anzalallahu 'alaikum minal Qur'ani was sunnah. Ya. Ingatlah atau sebutlah apa yang Allah Ta'ala turunkan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang menjadi mau'izah buat kalian.
Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu anna Allah bikulli syai'in alim. Ayat berikutnya, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna. Nah, lihat di sini. Lihat. Lafal di ayat 231 dengan 232 mukaddimahnya sama enggak? Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna. Tapi tafsirnya beda, ikhwan. Di tafsiran 232, wa idza talaqtumun nisaa duna tsalathi wantahat iddatuhunna min ghairi muraja'atin lahunna. Ini maknanya. Jadi tafsir itu penting. Ya, enggak bisa sembarangan kita baca Al-Qur'an kemudian terjemahin sendiri. Tafsirnya penting. Tafsiran yang kedua di ayat 232 nih, jika kalian mentalak istri kalian selama bukan talak tilu, masih talak 1 atau 2, dan masa iddahnya sudah habis tanpa murajaah, tanpa rujuk. Itu tafsirannya 232. Walaupun lafalnya sama. 232 apa? Jika kalian mentalak istri kalian, ya, dan sudah sehabis waktunya tanpa rujuk. Selama ini talak apa? Talak 2, ya, atau talak 1. Kalau talak 3 enggak, ini enggak masuk ke hukumnya sini. Tadi ayat 231 sebelumnya, jika kalian mentalak perempuan dan dekat dengan selesainya waktu iddah, berarti belum selesai masa iddah. Itu 231. 232 selesai masa iddah. Paham, ikhwan? Ingat, talak pertama dan kedua, maka istri tersebut masih berstatus sebagai istri antum walaupun udah antum talak pertama dan kedua selama masih di masa iddah. Itu istri antum. Itu istri antum. Boleh bercampur, boleh di serumah seatap, boleh. Itu selama masa iddah belum selesai. Nanti ketika masa iddah mau selesai, yaitu dengan tanda-tandanya apa? Haid ketiga. Dilihat kebiasaan haid dia berapa, 7 hari. Maka mungkin hari ke-5 dan ke-6 dia memberikan keputusan. Enaknya diterusin apa kita udah selesai. Yaitu ayat 231 itu maksudnya. 232 yaitu maksud fabalaghna ajalahunna, yaitu ajalnya sudah selesai. Maka rujuknya pria terhadap istri yang masih di masa iddah itu cukup dengan kalimat saya rujuk, atau dengan jima, atau dengan bercumbu yang menunjukkan itu rujuk. Maka itu, ya, itu sebelum masa iddah selesai. Tapi kalau masa iddah sudah selesai, maka itu harus dipisah rumah. Enggak boleh bersama lagi, bukan istrinya lagi. Tidak disebut statusnya sebagai suami istri. Nah, terus gimana cara rujuknya? Cara rujuknya adalah rabima ning, nikah lagi. Nikah lagi gimana? Ya akad baru. Ada wali, ada saksi. Gitu. Berarti kan perlu lamar lagi kan? Iya. Itu kalau udah lewat masa iddah, ikhwan. Ini harus dipahami oleh banyak orang, karena kok banyak orang itu nggak paham. Beneran loh, antum tanya hal kayak ini banyak orang nggak paham. Hatta sudah punya anak, udah bertahun-tahun nikah. Sejujurnya, bukan meremehkan, kenyataan. Bukankah begitu Pak Andi? Pak Ade, bukankah begitu Pak Ade? Hal kayak gini boleh jadi banyak yang belum paham. Yang ketiga daftar lagi tahu apa Ustaz? Gimana Pak? Yang ketiga tadi apa kan karena tadi apa ini mau nikah lagi gitu kan setelah 2 kali rujuk, ya kan? Itu daftar kawal lagi atau cukup keluarga aja Ustaz melamar lagi gitu? 2 kali rujuk Pak, berarti ini talak yang ketiga Pak? Iya, talak yang ketiga, maksudnya talak yang ketiga kan disuruh nikah lagi gitu kan? Kan pertama ditalak, terus rujuk tanpa kumpul keluarga gitu kan? Iya. Terus Di masa iddah ya, masih di masa iddah nih. Kan? Terus setelah 6 bulan ditalak lagi gitu kan? Talak kedua. Nah begitu berikutnya apa? Nah di talak kedua ini dia di masa iddah nggak? Masih masa iddah? Rujuk nggak? Enggak, tadi kan saya bilang udah selesai masa iddahnya kan? Harus dipisah gitu kan? Oke. Lamar lagi gitu kan?
Ya, dibawa saksi apa orang tua wali gitu kan. iya Nah, ini betul. prosesnya administrasi lagi ke kantor KUA. Oh, itu tergantung Keluarga aja, gitu. apakah di talak yang sebelumnya udah diproses atau enggak. Kan belum diproses tadi. Ya udah, berarti nggak usah diproses di KUA, Pak. Nggak usah daftar lagi KUA. Nggak usah. Jadi ini berarti kan ada banyak story nih. Ada orang talak pertama. Dia talak pertama nih. Saya talak kamu lah. Akhirnya kan masa iddah nih. Serumah. Habis. Masa iddahnya habis, Pak. Misalnya ini talak pertama, masa iddahnya habis. Berarti dia harus apa? Kalau memang mau naksir lagi apa? Mau naksir apa? Mau beristrikan dia lagi, harus akad baru lagi. Dan selama dia selesai masa iddah itu, masa iddah selesai, itu mereka nggak ngurus surat perceraian nggak? Atau belum sempat, atau belum lengkap, atau gimana? Maka kalau mau nikah lagi, udah nikah aja lagi tanpa ada penghulu juga nggak masalah, Pak. Tapi ya harus diiklankan ke orang-orang. Kalau nggak gitu nanti orang-orang curiga nih, katanya udah cerai kok, gitu kan. Begitu, Pak ya. Begitu pula dengan talak yang kedua, seperti itu. Adapun kalau talak ketiga nggak bisa kayak gitu lagi, udah nggak bisa, nggak boleh. Begitu, Pak, ya. Baik. Nah, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Maka wahai para wali, nah di sini khitabnya untuk para wali. Jadi wa idza talaqtum, di sini untuk siapa? Suami. Fala ta'dhuluhunna, wa di sini untuk para wali. Maka janganlah kalian para wali yang mencegah. Fala ta'dhuluhunna fala tudayyiqu. Jangan kalian sempitkan perkara. Jangan kalian cegah mereka, perempuan-perempuan itu, mantan istri itu, an yankihna azwajahunna, untuk nikah dengan siapa? Dengan mantan suaminya yang sebelumnya mentalak dia. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Jika apa? Jika terjadi keridhaan antara mereka semua dengan ma'ruf. Begitu. Maka kalau misalnya udah selesai masa iddah, mereka tuh kemudian mengenang masa lalu dan mau menikah lagi, maka para wali ini nggak boleh mencegah. Nggak boleh mencegah. Kadang-kadang dicegah oleh para wali. Kamu udah nyakitin putri saya, gitu kan? Iya kan gitu. Udah, pokoknya wallahi nggak bakal kamu dapetin putri saya lagi. Nggak boleh kayak gitu. Kecuali kalau memang melihat bahwa saya suami ini KDRT misalnya. Ya. Dulu waktu talak sambil mengancam pakai pisau, ya. Kamu mau mana? Mau meregang nyawa atau saya talak? Misalnya. Di Pondok Ranggon itu ada kasus sih, Kon. Bapak-bapak keras orangnya, luar biasa. Dulunya baik, tapi dia kerasukan karena dia berteman dengan dukun, dan depan kontrakannya itu dukun persis, dan anak ketemu dengan langsung dengan dukunnya. Suami istri itu dua-duanya dukun, mempengaruhi dia. Istrinya itu dicekek lah, dibanting lah, ditindih lah. Badannya besar kayak antum. Besar, gundul pacul, dan orang Medan. Gimana kau coba kau ini? Apa kau? Hah? mau dia apa ya? Anda datang ke sama adik iparnya dia, yang adiknya istrinya dia. Masya Allah. Kemasukan jin di bulan Ramadan. Ya, istri kabur dari rumah itu karena sampai suatu malam itu dicekek dan hampir dicongkel matanya pakai garpu. Wal musta'an. Alhamdulillah nggak jadi. Ngeri, woy. Akhirnya temuin ketika itu sama adik iparnya berdua datang. Ya, Masya Allah. Adik iparnya sampai ditampar sama dia, keras. Dan anak kemudian, anak yakin ini memang orang ini udah kelagapan dengan jin. Sampai akhirnya dia bilang, saya akan datangkan sukmanya Umar bin Al-Khattab. Sukmanya Umar bin Al-Khattab. Itu zaman-zaman sebelum busuk itu populer. Ada namanya busuk. Konde, busuk konde. Nah,
Itu kemudian dia akhirnya bersemai gini, langsung masuk sukmanya Umar bin Khattab. Saya adalah sukmanya Umar bin Khattab. Hah? Iya. Anda bisa jadi tabi'in ketika itu. Dan ajaibnya, suaranya berubah. Enggak, suaranya enggak begitu berubah. Cuman intonasinya enggak berubah. Berwibawa gitu. Tapi Anda pikir ini Umar sejak kapan pakai bahasa Indonesia? Sejak kapan bisa ke Pondok Ranggon? Pondok Ranggon dekat Wesal. Ini jauh banget. Iya. Akhirnya Anda diusir akhirnya. Apa yang Anda dengan itu diusir, pas saya diusir, Anda mau melewati rumah dukunnya, keluar dukunnya, berdua itu, mau apa kalian? Dua nih ular, maksudnya mencerminkan kobra gitu. Gitu, tenang. Anda udah ngeliat kayak gini, ya ini setan beneran ini. Tenang, udah Pak, tenang aja, nggak usah kayak gitu katanya. Itu bendesis terus. Kau usah ikut campur urusan kami, kata dia. Kira kayak gitu. Udah kayak Roma Irama aja. Gak usah ikut campur dengan urusan kami. Hah? Sebenarnya Anda udah bacain, cuman untuk yang dukun ini situasinya nggak kondusif Pak. Karena dia udah kesurupan duluan dan itu udah keluar rumah. Kalau mereka teriak, Anda yang kena Pak. Biarin kayak gitu, Anda ngeliat muka beliau bercahaya itu. Enggak kayak di kartun-kartun yang komik-komik yang Nabi Muhammad itu kan. Nabi Muhammad di cahaya, Masya Allah. Pak Ade cahayanya Masya Allah. Iya, jadi nggak kondisif Pak. Mau saya bacakan Al-Quran di depan dukunnya, mereka ntar kalau teriak, tetangga pada keluar, saya yang kena tuduhan nanti. Karena saya orang asing di situ, repot urusannya. Itu bulan Ramadan sampai jin kayak gitu tuh talbisnya tuh. Nauzubillah min dzalik. Hubungannya diikat gimana? Setan jin diikat di bulan Ramadan. Yang diikat itu adalah jin setan yang maradatus syayatin Pak. Setan versi yang kakapnya. Kalau ini versi yang kecil lah. Iya. Baik, lanjut. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itulah mau'izah bagi orang yang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Itu lebih menyucikan buat kalian. Azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala Maha tahu dan kalian tidak mengetahuinya. Ini juga ada peringatan. Wallahu ya'lamu ma fihi salahukum wa antum la ta'lamun dzalik. Dia juga ada peringatan. Kadang-kadang wali itu melihat maslahat yang sebenarnya bukan maslahat. Ketika wali itu mencegah putrinya atau perempuan ini untuk menikah dengan mantan suaminya, hanya melihat dari sakit hati keluarga semata karena diceraikan, tidak melihat bahwasanya rujuknya mereka ini akan memberikan maslahat. Dan ini adalah nasib atau kelakuan orang-orang awam yang belum ngaji biasanya tuh. Ya, kalau udah diceraikan sekali, udah nggak boleh lagi, udah selamanya nggak usah sama dia, karena dia telah menyakiti keluarga kita. Ini salah. Karena kadang-kadang manusia itu atau pria bisa aja dia rujuk karena pengen taubat. Ya, maka syariat Islam menjadi penengah dalam masalah ini. Maka perlulah keluarga itu konsultasi sama ustadz yang faham hukum fikih, bukan sembarangan ustadz yang hanya melihat tradisi belaka atau membela yang bayar. Iya, ustadz, ya, kami mau konsultasi, ustadznya mau konsultasi, ya. Dan ternyata keluarga ini udah sering ngadain kajian dengan ustadz ini, udah sering ngasih amplop dan duit pada ustadz ini. Dan ustadz ini juga ngarepin. Ya udah, apa yang diinginkan keluarga itu, itulah yang difatwakan.
ini mantan suami anak kami ini pengen rujuk ke kami, ke istri, ke anak kami, gimana ya Ustaz ya? Dipengaruhi kemudian keluarganya. Nggak bisa itu, nanti wah Ustaznya ceramah. Tapi menyelisih ayat ini. Jangan percaya sama laki-laki kayak gitu. Kita udah tahu laki-laki kayak gimana dah, gitu kata Ustaz itu. Karena apa? Karena mencari ridho keluarga ini. Tuh kan bener kan Ustaz ini baru bener kata keluarga ini. Dah Satya, udah pas pusat pulang bingkisan. Iya, kebuli, Holland Bakery, amplop. Ya itu nggak masalah, mungkin hadiah ya, tapi ini kan na'udzubillah min dzalik. Dunia jadinya. Iya, coba yang netral lah, yang netral. Baik, kita menuju ke radha'ah. Ini kasus beda lagi, ikhwan. Tapi ada kaitannya dengan talak. Dan ini masih banyak kaum muslimin nggak ngerti. Ya, baik. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah. Ya, di sini dalam tafsir Muyassar wa 'alal walidati irda'u auladihinna muddata sanataini kamilataini liman arada itmama radha'ah. Kalau misalnya pengen menyempurnakan radha'ah. Radha'ah itu penyusuan sempurna 2 tahun. Oke? Sempurna 2 tahun. Melebihi dari itu bonus aja ya. Tidak perlu ya. 2 tahun paling maksimal radha'ah. Bagi yang mau menyempurnakannya. Bagi yang mau menyempurnakannya berarti irda' menyusui anak-anak ini 2 tahun full bagi ibu-ibu ini yang telah diceraikan. Ini juga ada hukum bahwasanya dianjurkan penyapihan itu pas 2 tahun. Setelah 2 tahun selesai sama sekali dari susu, ya. Dari susu ibunya maksudnya, atau dari penyusuan. Boleh nggak penyapihan sebelumnya? Boleh. Kalau memang bisa. Maksudnya penyapihan sebelumnya tanpa sama sekali kasih susu. Baru 1 tahun 5 bulan atau 1 tahun 8 bulan misalnya. Ibunya mentraining, udah nggak usah minum susu lagi. Ya boleh-boleh aja kalau memang bisa. Fadhal. Ya. Tapi biasanya kan 2 tahun udah. Selesai 2 tahun masih mau nyusuin, itu udah luar dari hukum ini. Oke? Jadi walidat di sini ummahatnya. Ibu-ibunya menyusui putra-putrinya yang masih berusia 1 tahunan atau sebelumnya. Sampai kapan? 2 tahun. Kalau memang mau mentok 2 tahun. Ya. Nah, selama 2 tahun ini wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini ada syariat. Wa yajibu 'alal aba'i an yakfulu lil murdi'atil mutallaqati ta'amahunna wa kiswatahun. Wajib atas bapak-bapak putri ini atau putra ini untuk menjadi kafil, penjamin untuk para murdi'at al-mutallaqat, para penyusu yang telah ditalak ini, mantan istrinya harus dijamin 2 hal. 1, makanan, 2, pakaian. Adapun maskan tidak. Tempat tinggal tidak dijamin. Silahkan tinggal di rumah orang tuamu, tapi makananmu dan pakaianmu aku yang jamin. Gimana? Mafhum amla? Putra? Misal seorang suami mentalak istrinya di masa hamil. Sah nggak talaknya? Masa iddahnya kapan? Selesai? Setelah melahirkan. Baik. Setelah melahirkan masa iddah selesaikan dan tidak dirujuk. Berarti udah lepas statusnya, bukan suami istri lagi. Nah, ini perempuan ngebrojol anak, otomatis kan harus nyusuin. Ini anak siapa? Ya, anak mantan suaminya. Maka karena dia menyusuinya, maka suaminya harus menjamin, bukan untuk anak itu saja. Tapi anak itu gimana menjaminnya? Ya nggak bisa dijamin. Anak itu kan nggak butuh ongkir. Ongkir lagi nggak butuh.
sekolah, nggak butuh, nggak lagi masih namanya bayi. Yang butuh apa dia? Mungkin pakaian dan susu aja udah kelas. Nah, ini yang menyusui siapa? Ibunya sekarang, yaitu mantan istrinya. Maka suami ini wajib untuk menjamin dua hal, yaitu apa? Makanan sehari-hari dan pakaiannya. Maka istri ini boleh secara uruf aja. Misalnya berapa urufnya untuk makan 30 hari per bulan? Misalnya di Jakarta berapa standarnya, ikhwan? Untuk satu orang? 5.000 mama sehari, Ustaz. 35.000. Ya sekitar itu lah mama sehari ya. Umpama sehari 35.000 kali 30. Iya. Juta berarti. Sejuta lah. Mungkin dengan kiswah dan perlengkapan mungkin, dan perlengkapan bayi anggaplah 1,5 juta, 1,5 atau 1,7 atau sekitar. Secara uruf aja. Terus tinggalnya masih di rumah suaminya, Ustaz? Nggak boleh, Pak. Oh, udah nggak boleh. Setelah lahir itu nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali kalau suaminya rujuk dia. Dan sampai sini lagi. Sebelum lahir masih boleh tinggal di rumah. Boleh. Karena masih beristrikan dia. Walaupun udah ditalak. Masa iddah selesai, pulang dia ke rumah orang tuanya. Ya. Setelah anak lahir baru iya, masa iddah selesai. Tapi Bisa. pada pelaksanaannya, Ustaz, selama ini begitu cerai, udah pergi, pisah mereka, nggak suaminya atau istrinya, nggak serumah lagi. Iya. Jadi kemungkinan rujuknya kecil itu. Itu dia, bapak sih nggak ngasih tahu mereka. Ya itu dia, Pak. Itu dia, makanya ini masyarakat ini perlu dicerdaskan. Karena kan kajian-kajian umum tabligh akbar, tahlilan dan semisalnya nggak ada bahas kayak gini. Membahasnya Wahabi. Nggak pinter-pinter kalau ngebahas Wahabi itu. Gitu, Pak ya. Seperti itu, Pak ya. Dan itu kenyataan dari zaman bapak dulu masih muda sampai sekarang kan masih nggak berubah orang-orang ya. Pikirannya pulangkan saja aku ke rumah ibuku atau ayahku. Iya, lagu Betaria. Iya, itu lagu sesat Dol Mudil itu. Nah, itu pun setelah masih disapih ya. Masih disapih, afwan. Masih menyusui, itu berlaku terus itu. Berlaku terus pembiayaan ini nih. Alal mauludi wajib di sini. Ya. Ala wajib. Ya, mereka punya hak. Sampai 2 tahun gitu, Ustaz. Kalau memang nyusuinya sampai 2 tahun. Kalau ternyata keduanya nanti ada fa in arada fisalan an taradhim minhuma. Nanti insyaallah nanti ada. Kalau sebelum 2 tahun. Taib bil ma'ruf, disesuaikan dengan yang ma'ruf di daerah dan zaman setempat. Di zaman pada waktu itu dan daerahnya. Zaman beda, maka biaya beda. Tempat beda, biaya beda. Kalau misalnya antum di desa, ya nggak sama dong. Lebih murah. Makanan untuk istri ini, mantan istri. Kalau di Bekasi, ya beda. Balikpapan beda lagi. Balikpapan kan di sana lebih mahal, Pak. Batam beda lagi. Gitu kan? Tapi kalau antum di desa murah, OT aja harganya cuman 500 perak atau 200 kali. Ya. Jajanan cimol, cireng di sana mungkin berapa, di sini Masya Allah. Iya, bil ma'ruf, sesuai dengan standar yang ma'ruf. Maka kalau istri di Jakarta misal atau di Bekasi, dia nggak boleh menstandarkan dengan standar pribadinya. Bukan standar ma'rufnya orang. Ma'rufnya orang makan yang mengenyangkan umumnya. Misalnya standar saya mah Ricis sama Hokben. Saya nggak bisa, saya nggak standar warung subsidi Bahari, enggak, itu warteg enggak standar saya. Enggak, pokoknya sema'ruf-ma'rufnya dia daerah tersebut. Taib. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Nah, di sini li'anna Allah la yukallifu nafsan illa qadra taqatiha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali semampunya dia. Jadi ini pun seorang bapak ini dia tidak dibebankan melebihi kapasitasnya, ya. La tudarra walidatun biwaladiha
wala mauludun lahu biwaladih. Yani wala yahillu lil walidain an yaj'alul mauluda wasilatan lil madarrati bainihima. Tidak halal, tidak boleh kedua orang tua ini menjadikan anak sebagai wasilah untuk memberi madarat untuk keduanya. Seperti apa itu maksudnya, atau seperti apa contohnya? Yaitu si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud untuk menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Ingat, hadonah, ada namanya hak hadonah. Hak hadonah itu pengasuhan. Radha'ah itu penyusuan, hadonah itu pengasuhan. Beda ya, penyusuan sama pengasuhan beda. Penyusuan itu cuma bisa bapak, ibu. Bapak mau nyusuin nggak bakal bocor, nggak bakal bisa. Nah kalau misalnya hadonah, ini bapak dan ibu bisa masing-masing. Tapi hadonah kalau sebelum 7 tahun atau sebelum 8 tahun atau 7 tahun, sebelum sinu tamyiz, maka ada asalnya hadonah, yaitu di ibu. Di ibu. Ketika 7 tahun, maka diberi pilihan bagi anak ini. Atau kalau dia udah paham omongan 7 tahun, 8 tahun, kamu pilih. Mau sama ibumu atau bapakmu. Kalau misalnya anak itu milih bapaknya, maka ke bapaknya. Kalau anak itu milih ibunya, maka ke ibunya. Itu kalau usia 7 tahun atau 8 tahun. Tapi sebelum 7 tahun, maka syariat lebih mengafdolkan ke ibunya. Dan kalau anak itu milih ke ibunya, bapaknya masih punya kewajiban memberi nafkah anaknya? Masih. Setelah 7 tahun 8 tahun itu? Iya, masih. Sampai anak itu bisa mandiri. Terus sekolah istilahnya saja. Atau kaya. Gimana? Ya, kayak sekolah dan misalnya. Iya. Bapaknya, Pak, bukan siapa-siapa. Iya. Dan ini banyak dilanggar oleh masyarakat. Karena apa? Karena itu tadi, karena ke pihak keluarga ibu, pihak keluarga perempuan juga memblokir. Udah nggak usah lagi kamu sama ini. Nggak usah ketemu. Ada yang kayak gitu, nggak usah ketemu bapaknya. Nggak boleh seperti itu. Si suami ini mau melihat anaknya itu hanya di depan pintu aja kayak gitu. Iya, itu zalim. Kakak iparnya seperti itu. Menjadikan Antum nggak ngasih tahu sih. Pak Ade juga ngasih tahu ke kakak iparnya. Iya, Allah musta'an. Makanya ini tugas fikih ini memang nggak mudah buat ngasih tahu ke keluarga juga kadang-kadang. Iya, kadang-kadang kita perlu nama besar, perlu sebagai ustadz baru mereka mau dengar kadang-kadang. Kalau antum cuma orang pengajian, belum dianggap sama mereka ustadz, itu kadang mereka baru ngaji sekali aja lu belagu ngatur-ngatur hal kayak gini. Padahal ini ada syariatnya. Jangan memberikan madarat. Tapi si ibu tadi tidak boleh menyerahkan bayinya itu ketika baru melahirkannya. Jangan kasih ke orang lain. Dialah yang menyusuinya. Ya. Karena seringkali bayi tidak dapat bertahan hidup bila dia tidak menyusuinya. Kemudian setelah masa penyusuan itu selesai, ia boleh menyerahkan bayi tersebut jika ia menghendaki. Jika ibu ini merasa, saya repot, saya capek untuk ngurusin anak, saya mau nikah lagi sama pria lain, maka dia boleh menyerahkan anak itu ke suaminya, boleh. Ada yang tega ibu-ibu? Kalau ada. Kalau nggak ada ya Pak Ade bilangin ke dia. Tapi jika hal itu menyusahkan bapaknya, kan bapak juga susah. Masa seorang bapak bawa anak usia 3 tahun repot, bapak-bapak nggak bisa kayak gitu. Banyak kerjaan dan memang kalaupun gabut nggak bisa. Tanpa istri nggak bisa. Dan kalaupun nikah lagi dengan perempuan lain, istrinya itu belum tentu mau. Kalaupun mau, belum tentu matching sama anak. Kalaupun matching, tetap aja ini bukan anak dia. Tetap nggak srek. Oke, jangan cerai lah. Ya, kalau bisa lah. Kalau bisa. Ya, maka ia tidak boleh menyerahkan bayi itu. Tapi kalau itu menyusahkan bapaknya, jangan serahkan bayi itu kepadanya. Sebagian mah bapak itu tidak boleh merebut bayi tersebut dari ibunya dengan tujuan untuk membuatnya sengsara. Ya, jadi jangan kayak gitulah. Ya, proporsional aja lah. Masing-masing punya profesi yang layak untuk dijabat ya, dengannya. Hak pengasuhan itu hak dari pihak laki-laki. Hah? Hak pengasuhan itu apa dari pihak laki-laki?
Enggak, kalau misalnya sebelum 7 tahun afdol adalah ibu. Tapi kalau misalnya ibu itu nggak kuat atau mungkin nikah lagi dan suami barunya nggak mau ibu itu pakai anak, ini ada anak nggak mau, maka diserahkan ke suami. Iya, diserahkan suami. Maka hak suami sekarang, kewajiban suami untuk. Karena ketika ibu ini nikah lagi, suami barunya punya hak untuk memilih mau badannya atau ekornya juga. Gitu. Kalau mau sama ekornya, alhamdulillah. Iya, tapi kalau misalnya cuma mau badannya dong, ekornya enggak, maka kembali ke ayahnya. Karena hak nafkah kan di ayah. Maka pengasuhan ke ayahnya karena ibu ini udah nggak bisa lagi. Iya. Taib wa 'alal warithi mithlu dzalik. Atas ahli waris juga seperti itu kewajibannya. Maksudnya begini. Wa yajibu 'alal warithi 'inda mautil walid mithla ma yajibu 'alal walidi qabla mautihi minan nafaqati wal kiswah. Wajib atas ahli waris ketika wafatnya walid ini, wafatnya bapak kandungnya yang telah cerai. Paham nggak ya kira-kira? Ya, suaminya ini, mantan suaminya meninggal, maka menafkahi mantan istri untuk to'am dan kiswah, makanan dan pakaian. Karena mantan istri ini masih menyusuinya, ini dibebankan kepada siapa nafkahnya? Ahli waris. Ahli waris di sini biasanya bukan, kalau dalam konteks ini biasanya bukan anak ya, bapak ya, atau akh syakik, saudara kandung misalnya. Fa in arada fisala, ini masih ada lagi masalah. Fa in arada fisalan an taradhi minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Ya. Fa in arada al-walidani fitam al-mauludi qabla intihai sanatain. Nah, ini dia tadi. Kalau misalnya kedua orang tua ini pengen fitam, penyapihan terhadap anak ini sebelum selesai 2 tahun. Nah, ini sebelum selesai yang tadi disebut Pak dia. Fala haraja alaihima, enggak masalah, tapi dengan ada idza taradaya wa tashawara fi dzalik. Kalau misalnya keduanya saling ridha, bermusyawarah, ridha. Ya, bilang ke mantan istrinya, "Kamu nanti sapi anakmu 1 tahun 8 bulan ya. Enggak usah sampai 2 tahun. Saya enggak kuat untuk hartanya." Maka boleh kalau udah dua-duanya sama-sama ridha. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kalau misalnya kedua orang tua ini sepakat untuk menyewa seorang ibu susu, ibu penyusu, boleh dengan menafkahi ibu penyusu itu. Berarti ibu kandungnya ini enggak dinafkahi lagi, tapi ibu yang menyusui, ibu orang lain, ibu yang menyusui. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'malun basir. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ini karena anak mau ke Taifah nanti insyaallah, maka anak cukupkan sampai sini kajiannya insyaallah. Ya, cukup waktunya insyaallah. Mepet banget ya. Lanjut langsung bro gitu. Ya. Nanti bilang ke teman-teman mungkin agak terlambat sedikit karena persiapannya ini ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu besok pagi insyaallah taala.